Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa di radio podcast Kepulauan Seribu pada kesempatan yang berbahagia ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat siang dan selamat bergabung bersama Radio Podcast Kepulauan Seribu. Kami hadir kembali dengan segmen kajian Islami yang membawa kita lebih dekat dengan pemahaman yang mendalam tentang agama kita, yaitu agama Islam. Pendengar Radio Podcast Kepulauan Seribu dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang hikmah 79 tahun kemerdekaan RI, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Bersama saya Santi Caca dan narasumber kita dari Penyuluh Agama IPARI Kemenak Kepulauan Seribu, yaitu Bapak Ustadz Samtidar Effendi Tomagola SKOMI sebagai Ketua IPARI Kepulauan Seribu Selasa 27 Agustus 2024. Baiklah, sebelum kita mendengarkan kajian Islami dengan tema Hikmah 79 Tahun Kemerdekaan RI, Nusantara Baru, Indonesia Maju, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita hari ini dan di siang hari ini, yaitu Ustadz Samtidar Effendi Tomagola SKOMI. Assalamualaikum dan selamat siang Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pemirsa. Iya, bagaimana kabarnya Pak Ustadz di siang hari ini? Alhamdulillah, kalau di Pulau Seribu ini kita tambah sehat ya, karena udaranya segar ya, pemandangan kita luas. Kemudian ya tumbuh-tumbuhannya juga masih segar-segar ya. Jadi alhamdulillah sehat kita. Iya, alhamdulillah sehat Pak Ustadz ya. Nah, silakan Pak Ustadz untuk menyampaikan profil singkat dari Pak Ustadz dan sekaligus menyapa pendengar setia Radio Podcast Kepulauan Seribu. Silakan Pak Ustadz. Para pendengar Radio Kepulauan Seribu di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Samtidar Effendi Tomagola, penyuluh agama Islam Kemenak Kepulauan Seribu. Tugas sehari-hari di KUA Kepulauan Seribu Utara, dan saya diberi kepercayaan oleh teman-teman menjadi Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kepulauan Seribu. Hari ini insya Allah kita akan berjumpa sejam ya, dalam pembahasan tentang hikmah kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Baiklah, pendengar Radio Podcast Kepulauan Seribu, mari kita bersama-sama mendengarkan kajian Islami dari narasumber kita berikut ini. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala alaina bi ni'matil imani wal islam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallahi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada berbilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini memberikan kita semua sehat walafiat lahir dan batin, kemampuan dan kesanggupan, sehingga kita dapat berjumpa dalam sebuah momen kegiatan yang sangat baik berkaitan tentang syiar Islam
Hari ini kita mengkaji satu pembahasan yang tentu berkaitan erat dengan bagaimana kita ikut mengambil bagian dalam mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada paduka alam, yakni Habibana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, panutan kita, uswah, qudwah, contoh yang terbaik bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang selalu dan senantiasa mengambil peran untuk terus memaksimalkan ikhtiar, beribadah, dan melakukan hal-hal yang baik dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan kemuliaan dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami hormati, 79 tahun yang lalu para pejuang kita, para ulama, para santri, dan semua pejuang-pejuang telah ikut mengorbankan dan mengerahkan segala tenaga, pikiran, mengorbankan diri, bahkan banyak di antara mereka berguguran menjadi syahid atau mati dalam keadaan syuhada dalam rangka mempertahankan negara Republik Indonesia. Dan alhamdulillah, perjuangan yang panjang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan seluruh ikhtiar para pejuang itu dengan memberikan kemerdekaan kepada kita pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dengan diproklamirkannya proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta di Pegangsaan Timur 56. Tentu kita sebagai bangsa, kita mesti mensyukuri betul bahwa dengan perjuangan para founding father, para pejuang terdahulu itulah, alhamdulillah bangsa kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemerdekaan sebagai negeri yang berdaulat, negeri yang mendiami Nusantara dengan ratusan ribu kepulauan yang penuh indah dan pesona, yang alamnya adalah alam tropis. Kemudian kita dihamparkan sumber daya alam yang begitu luar biasa, menjadi kekayaan bagi kita semua. Maka nikmat yang begitu luar biasa besar ini, para founding father kita pun mereka tidak lupa bahwa perjuangan mereka yang luar biasa itu, kalau bukan karena rahmat Allah, mungkin kemerdekaan itu belum juga tercapai. Maka pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketika itu disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang didorong oleh keinginan luhur dan seterusnya. Di situ para ulama, para pendiri bangsa ini berterima kasih kepada Allah yang memberikan anugerah besar kepada bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, menjadi negara yang berdaulat, negara yang bisa mengatur dirinya sendiri. Kalau bahasa Soekarno itu berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kita dengan segala kemampuannya bisa mengatur negara kita dengan segala kompetensi, kelebihan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Oleh karenanya maka kita sebagai bangsa pewaris daripada kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah 79 ini, hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah kita mesti mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar ini kepada kita semuanya. Karena kemerdekaan ini bukan hadiah dari penjajah, bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang, tapi perjuangan yang begitu luar biasa daripada perjuangan kita. Di dalamnya ada ulama, di dalamnya ada santri, di dalamnya ada pejuang-pejuang yang lain
yang tentu tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Tapi insya Allah dengan perjuangan, pengorbanan yang begitu luar biasa dilakukan oleh mereka itulah, kita sebagai pewaris bangsa ini, kita mesti mensyukuri nikmat tersebut. Itu hal yang pertama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 sebagaimana muqaddimah yang sudah dibacakan di awal tadi, wa ista'azzanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaklumatkan kepada kita semua ini bahwa apabila kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka nikmat itu akan ditambahkan. Tapi kalau kemudian nikmat yang begitu luar biasa itu kita kufuri, kita ingkari, kita nggak bersyukur, maka Allah ingatkan, inna azabi lasyadid, sungguh azab, siksa, balasan yang akan diberikan oleh Allah itu amat sangat pedih. Tentu ini kita tidak harapkan. Oleh karenanya, mari kita isi kemerdekaan ini dengan pertama mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan terus melakukan hal-hal yang terbaik, mengisinya dengan hal-hal yang positif, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan kita berleha-leha, jangan kita bersantai-santai, bahkan ikut merusak tatanan yang sudah dibangun oleh para pendiri kita, para founding father bangsa ini, yang mereka telah mewariskan sesuatu yang begitu luar biasa kepada kita. Minimal kita harus mempertahankan kemerdekaan kita dengan cara yang tentu variatif. Bagaimana anak-anak bisa terus bersekolah, bagaimana para guru terus mendidik anak-anak, kemudian para penyuluh menyampaikan dakwah-dakwah, para penyiar menyampaikan informasi-informasi yang positif, yang konstruktif, membangun semua kita. Ya, para teknokrat, para para insinyur, ahli teknik membangun infrastruktur yang bagus dalam rangka menunjang bangsa kita sehingga terlihat bagus, modern, berkembang, maju, dan lain-lain sebagainya. Semua mengambil peran. Ulama terus berdakwah, menyampaikan pesan-pesan dakwah, pesan-pesan kesejukan yang mendamaikan umat, mendamaikan masyarakat, sehingga kita tidak bertikai antara satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap kita sebagai pewaris bangsa ini, kita harus mengambil peran dengan cara membangun bangsa ini. Semua kita harus berpartisipasi aktif. Tidak boleh kita menjadi orang yang pasif. Kita tidak boleh menjadi orang yang diam. Kita tidak boleh menjadi orang yang menerima begitu saja. Tapi kita juga harus memberi sumbangsi perhatian, berupaya menjadi orang yang inovatif, konstruktif, produktif. Sehingga ada satu ungkapan, Teles Coalition of Fresh and Again. Orang dikenal karena perbuatan-perbuatannya. Bagaimana mungkin kita mau dikenal orang kalau kita tidak pernah berbuat? Allah Subhanahu wa Ta'ala dikenal sebagai pencipta karena menciptakan alam yang begitu luar biasa besar, luar biasa hebat bagi kita semuanya. Kita hari ini dikasih kesempatan menjadi khalifah fil ard. Kalau kemudian kita tidak mengambil peran, tidak melakukan apa-apa, maka kita begitu meninggal nggak dikenang orang. Ya, ada ungkapan gajah mati meninggalkan gading, ya kan? Dan begitu manusia juga, begitu dia hidup harus berbuat, sehingga begitu dia meninggal dia akan dikenang orang, dia akan terus diingat orang. Jadi misalnya dia ada haulnya, bagaimana kenapa Soekarno begitu disegani, diceritakan orang, berada dalam buku sejarah, dibacakan orang berulang-ulang, tertulis dalam berbagai macam catatan sejarah, karena melakukan hal-hal yang luar biasa dalam rangka memajukan bangsa Indonesia, memerdekakan bangsa Indonesia. Maka kita pun demikian, ya, karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum, satu bangsa, satu masyarakat kalau mereka tidak merubah nasibnya sendiri. Ya. Manusia ini kan dia satu makhluk yang dinamis. Dia terus berkembang, diberikan amanah oleh Allah menjadi khalifah, makanya alam ini dia terus berkembang. Ya. Republik ini juga pada kemerdekaan yang ke-79 ini, 79 ya,
79 ini mengambil tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. Kenapa? Karena ada pesan pembangunan di situ. Ada sebuah pesan transisi kemajuan yang dilakukan oleh para pendiri dan pemimpin-pemimpin bangsa. Di mana pada usia 79 tahun ini, negara Republik Indonesia ini sedang melakukan proses perubahan, di mana berpindah ibu kota dari DKI Jakarta kepada IKN, Ibu Kota Nusantara, dan kemudian DKI Jakarta berubah menjadi DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Ibu kota kita sekarang, ibu kota negara sudah IKN. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, yang kemudian perubahannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Di situ bicara tentang ibu kota negara Nusantara. Pemirsa pendengar yang kami hormati, jadi kita harus berusaha untuk terus mengisi kemerdekaan ini. Yang kedua, pada usia 79 tahun ini juga terjadi peralihan pemerintahan, terjadi peralihan kepemimpinan dari Pak Jokowi kepada presiden yang baru, yaitu Pak Prabowo Subianto. Jadi nanti pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, ini proses pergantian kepemimpinan nasional. Tentu kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa, kita harus mendukung proses peralihan ini. Kita dukung Pak Jokowi mengakhiri tugasnya dengan baik, turun dengan sop, dan kemudian kita dukung memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemenang Pilpres tahun 2024, Pak Prabowo Subianto, untuk menjadi presiden, memimpin kita semuanya untuk menghantarkan bangsa ini menuju kemajuan yang kita idam-idamkan, yang kita harapkan secara bersama-sama. Kemudian Indonesia Baru, Indonesia Nusantara Baru, Indonesia Maju itu juga sebagai bagian daripada upaya untuk mengingatkan kita semua menuju Indonesia Emas tahun 2045. Indonesia Emas tahun 2045, pas 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi inilah fase yang tentu kita semua akan lalui, dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah. Allah selalu menganugerahkan kita kemampuan untuk terus mengisi bangsa kita ini dengan hal yang sebaik-baiknya. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan terus menjaga persatuan dan kesatuan. Banyak bangsa-bangsa di luar sana itu masih terus bertikai, saling berperang antara satu dengan yang lain. Mereka menunjukkan arogansi yang begitu luar biasa untuk kemudian menghancurkan bangsa-bangsa yang lain, membombardir dengan bom, dengan berbagai macam cara yang mereka tidak menghormati anak-anak, menghargai para wanita, mengayomi anak-anak, dan lain-lain sebagainya. Ini menjadi perhatian kita bersama, bahwa bangsa kita ini harus kita jaga betul persatuan dan kesatuannya. Kenapa? Karena dengan terus kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, maka insya Allah kita menjadi kuat. Para founding father yang menghantarkan kemerdekaan kita ini, kalau seandainya mereka dulu ego, ya, para sultan-sultan, para raja-raja itu tidak mau bersatu, mereka masing-masing ego, ini bangsa kita belum tentu merdeka. Tapi mereka mengabaikan itu semua, persatuan itu di atas segala-galanya. Mereka mau menyatu dari Sabang sampai Merauke, kerajaan-kerajaan Goa, kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan, ya, kemudian kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera, di Jawa, mereka menyatu para sultannya, para raja-raja. Mereka bersepakat untuk sama-sama melawan penjajah, dan alhamdulillah Allah memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Maka kita diingatkan di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Berpegang teguhlah kita semua kepada tali Allah dalam ajaran yang benar, dan janganlah kita bercerai-berai. Janganlah di antara sesama kita saling gontok-gontokan, saling iri dengki, saling menjatuhkan, saling menghardik, merusak harkat dan martabat. Tentu ini sangat tidak elok.
maka mari kita sama-sama saling menjaga persatuan dan kesatuan. Insya Allah bangsa kita akan menjadi kuat, berdaulat, bermartabat di mata dunia internasional. 3. Yang keempat adalah kita mesti gotong royong. Karena gotong royong itulah maka bangsa ini akan terus berkembang menuju kemajuan. Ya, Pak Jokowi sudah membangun infrastruktur yang begitu luar biasa. Mari kita dukung. Presiden yang terbaru nanti insya Allah begitu membangun, terus melanjutkan kepemimpinan Jokowi, harus terus kita dukung. Ya, kita harus gotong royong untuk membangun bangsa ini. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Mari kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Jadi kalau pemimpin-pemimpin kita itu ingin melakukan hal-hal yang baik, kita dukung. Apalagi mengajak kepada kita semua untuk menuju ketakwaan. Ya, ketakwaan itu tentu hal yang paling bagus, hal yang paling dasar dalam rangka ketundukan ketaatan kita kepada Allah. Ya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita nggak boleh tolong menolong dalam berbuat dosa, melakukan kejahatan, apalagi bermusuhan di antara sesama kita anak-anak bangsa. Kalau anak-anak bangsa ini saling bermusuhan, saling menjatuhkan, saling menghardik, saling memfitnah, mencaci maki, ya tentu kita pasti akan menjadi bangsa yang lemah. Ya, kita harus saling mendukung, saling memberi support kepada siapapun yang memiliki kompetensi, yang memiliki kemampuan untuk ikut mengambil bagian dalam kemajuan bangsa ini. Kita harus saling mendukung, sehingga dengan itulah maka insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa yang betul-betul berdaulat, bangsa yang betul-betul merdeka, bangsa yang bisa mengatur dirinya sendiri. Dan kita berharap tentu mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian dulu pengantar. Iya Pak Ustadz, sebenarnya Indonesia ini adalah negara yang kaya, ya. Betul. Punya kelebihan sumber daya alam yang melimpah, dan kita sebagai generasi berikutnya untuk terus menjaga bangsa ini agar tetap stabil ya Pak Ustadz. Seperti itu ya. Baik, pendengar radio podcast Kepulauan Seribu, alhamdulillah itu dia tadi kita sudah mendengarkan bersama kajian Islami dari Ustadz Samtidar Effendi Tomagola SKOMI dengan tema Hikmah 79 tahun kemerdekaan RI Nusantara Baru Indonesia Maju. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pak Ustadz, usia 79 tahun itu usia yang sudah tidak muda lagi ya. Betul. Oke, sudah berumur ya Pak Ustadz ya. Sangat. Iya, baik. Ya, sudah dewasa lah. Iya, benar sekali Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Ustadz. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari pendengar radio podcast Kepulauan Seribu. Baik, kita mulai saja dengan pertanyaan yang pertama Pak Ustadz. Bagaimana kita sebagai umat Islam dapat berkontribusi dalam membangun Indonesia Nusantara Baru yang adil dan juga sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam? Silakan dijawab Pak Ustadz. Baik. Salah satu tujuan kita bernegara sebagaimana diatur dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, salah satunya adalah mengatur tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ya. Jadi untuk menuju satu kesejahteraan itu, kehidupan kita ini mesti adil. Adil dalam segala hal, dalam segala macam tatanan. Keadilan itu akan terwujud kalau semuanya diberlakukan sama. Ada hak proporsional namanya. Jadi bagaimana setiap kita yang berperan dalam bangsa ini mendapatkan bagian yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak boleh ada kelompok yang merasa lebih superior atau lebih pantas, lebih layak untuk mengatur bangsa ini, dan tidak boleh ada kelompok yang termarginalkan. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengatur di dalam Al-Quran itu, menyampaikan di dalam Al-Quran itu bahwa jangan karena kebencianmu terhadap satu kaum menyebabkan engkau berlaku tidak adil. Itu bisa dilihat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8.
Wala yajrimannakum sana'anun qaumin ala alla ta'dilun i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kebencianmu terhadap satu kaum menyebabkan engkau berlaku tidak adil. Ya. Karena ini kelompok kita, maka kita kasih perhatian. Dapat bantuan ini, dapat bantuan itu, diberikan kesejahteraan. Karena dia berasal dari kaum kelompok yang sama, dikasih bantuan, ini tidak dikasih bantuan, karena ini kelompok ini dan kelompok itu. Ini, maka bangsa kita ini tidak mungkin akan terwujud kesejahteraan yang menjadi cita-cita besar bangsa Indonesia. Jadi ajaran agama sudah mengajarkan kepada kita bahwa mesti adil. Maka para pemimpin pun demikian, mesti adil kepada semuanya. Maka salah satu yang kita mesti ingat, kenapa Pak Jokowi bersekukuh kekeh untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan, itu perspektifnya perspektif keadilan. Karena selama ini katanya terlalu Jawa sentris, ya, segala sesuatu terpusat di Jawa. Pembangunannya terpusat di Jawa, pengembangan dan kejayaan semua terpusat di Jawa, maka Jokowi membangun infrastruktur yang bertumpuk ke bagian Indonesia Tengah, ke bagian Indonesia Timur, supaya ada pemerataan, ada kesamaan. Ibu kotanya betul-betul adanya di tengah. Jadi orang Papua datang ke ibu kota dekat, orang Aceh, orang Sumatera Barat, Sumatera Utara itu datang ke ibu kota juga tengah-tengah. Begitupun orang Jawa datang ke ibu kota tengah-tengah. Tapi kita yang di Jakarta ditinggal, ya kan kita sudah di ibu kota, sekarang ibu kotanya pindah. Ya kita nggak merugi. Kenapa? Karena memang itulah konsekuensi daripada bagaimana semuanya mesti mendapatkan kesejahteraan, esensi daripada keadilan itu. Benar, ada kesetaraan Pak Ustadz. Betul. Ya, seperti itu ya. Baik Pak Ustadz, itu jawaban yang sudah diberikan oleh Pak Ustadz kita. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua Pak Ustadz. Dalam 79 tahun kemerdekaan ini, bagaimana kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai keislaman seperti adil, amanah, dan ikhlas dalam pembangunan bangsa menuju Indonesia maju? Ya, adil sudah kita bahas tadi. Iya benar Pak Ustadz. Amanah. Amanah itu artinya semua orang yang diberi tanggung jawab untuk menjadi apapun, itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikannya. Jadi pemimpin yang dititipkan amanah oleh rakyat, dia mesti menjalankan peran kepemimpinannya secara baik dan benar. Ya, anggota dewan yang dititipkan nasib rakyat di tangan mereka, mereka mesti betul-betul berjuang untuk masyarakat, membahas undang-undang yang betul-betul berpihak kepada rakyat, berpihak kepada masyarakat. Mereka harus membahas undang-undang yang tidak boleh hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, hanya kelompok-kelompok investor dan sebagainya. Tapi semuanya harus disamaratakan, harus ada betul-betul menjadi orang yang amanah. Karena kenapa? Kehidupan kita di dunia ini, sekecil apapun perbuatan kita, itu nanti diminta pertanggungjawabannya. Ya, kita yang tidak dititipkan amanah saja, kita sudah jadi khalifah. Kita menjadi khalifah minimal bagi diri kita sendiri. Apalagi mereka yang dititipkan amanah oleh orang yang lebih banyak. Rakyat menitipkan amanah kepada pemimpin yang dipilih menjadi presiden misalnya. Kemudian presiden memilih beberapa menteri-menterinya, dititipi amanah. Mereka harus bekerja maksimal untuk bagaimana memberikan kesejahteraan, keadilan kepada masyarakat. Begitu juga anggota dewan yang dititipkan amanah untuk membawa suara rakyat, aspirasi rakyat, mesti juga harus berjuang. Sehingga dengan itulah maka terwujud keadilan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah terkait soal keikhlasan. Ya, ikhlas itu artinya apa? Menerima dengan lapang dada. Ya, kalau makna yang lebih tinggi itu begini. Ikhlas itu ibarat kita kalau buang air itu, biar kita makan makanan enak banget kan. Begitu paginya kita buang, kita nggak ingat lagi itu. Siapapun yang mengambil peran dalam kehidupan berbangsa ini nggak boleh pamrih. Tidak boleh dia melakukan itu maunya dapat ini. Begitu nggak dapat dia marah, dia kesal, dia kecewa, dia melakukan hal-hal yang merusak tatanan dan sebagainya. Tidak boleh begitu. Kita mesti ikhlas dengan segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Misalnya ada yang tiba-tiba berjuang berusaha menjadi apa, tiba-tiba Allah takdirkan dia diangkat jadi ini. Ada orang berjuang, ternyata belum berhasil. Tidak sesuai. Ya mungkin kalau umurnya misalnya dia tes CPNS, ya
ternyata umurnya pas, tapi begitu tes belum tercapai, ya ikhlas, kali mungkin tahun depan. Begitupun yang lain-lainnya, telah berusaha, berikhtiar, tapi kemudian ada yang berhasil, ada yang belum berhasil, ya kita mesti ikhlas menerima apa adanya. Karena dengan itulah maka kita menjadi manusia yang qanaah. Qanaah itu artinya apa? Menerima dengan lapang dada apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu cukup, ya. Apapun yang diberikan oleh Allah, kita harus merasa cukup karena itu sifat yang begitu luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada binatang melata, dan apapun itu Allah sudah atur rizkinya. Ya, hujan yang turun, daun yang gugur dari pohonnya, itu diatur. Itu saja diatur, apalagi manusia. Jadi kita mesti menerima, yakin dan percayalah bahwa begitu kita maksimal melakukan segala sesuatu, pasti Allah memberikan sesuatu yang terbaik pula bagi kita semua. Benar banget Pak Ustadz ya. Memang kadang kalau kita menuju amanah dan ikhlas itu agak sedikit susah ya Pak Ustadz ya. Harus belajar dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Betul, kadang-kadang masih ada terganjal di hati. Benar banget Pak Ustadz ya. Ini juga manusia biasa Pak Ustadz ya. Betul. Oke, kita lanjut Pak Ustadz untuk pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana kita bisa menjaga dan mengembangkan semangat persatuan dalam keberagaman untuk mencapai Indonesia yang lebih maju Pak Ustadz? Iya. Dalam Pancasila itu sudah disebutkan persatuan Indonesia. Kemudian Pancasila kita itu semboyannya itu yang terpegang oleh Burung Garuda itu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda kita tetap satu. Asal katanya dari satu. Persatuan itu pun asal katanya dari satu. Maka setiap kita ini dengan segala perbedaan yang ada pada diri kita, ya, menjadi bangsa Indonesia ini kan karena bergabung dari berbagai macam etnis, suku, bangsa, budaya, ya. Pak JK pernah di luar negeri menyampaikan begini, bahwa kami bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang luar biasa. Kenapa? Kami bisa menjadi satu negara itu terdiri dari beragam bangsa. Sementara di luar sana itu bangsa Eropa itu jadi beberapa negara, kan gitu. Bangsa Arab itu jadi beberapa negara. Sementara kita Indonesia ini bangsanya banyak, sukunya banyak, bahasanya banyak, tapi kita menjadi satu negara. Ini luar biasa. Oleh karenanya maka dengan beragam bangsa, budaya, berbeda bahasa kita ini harus terus kita jaga sebagai khasanah dan kekayaan bangsa Indonesia. Karena itulah yang akan menjadikan bangsa Indonesia begitu luar biasa, menjadi bangsa yang begitu hebat, ya kan? Negara kita ini tadi sudah saya sampaikan 13.000 lebih pulau. Kemudian bahasanya lebih dari 800, ya kan? Sukunya lebih dari sekian ribu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita terus menjaga toleransi antar sesama, kita nggak saling bertikai, ya, saling menghormati, ya, orang-orang Kristen terus beribadah di rumah ibadahnya dan nggak boleh kita ganggu. Kemudian Buddha, Hindu juga beribadah di pura, di wihara, kita nggak boleh ganggu. Karena itulah luar biasanya Indonesia. Begitu juga Konghucu, ya, mereka beribadah, mereka melakukan hal-hal yang kita nggak boleh ganggu. Kenapa? Karena itulah kelebihan Indonesia. Karena itulah akan menjadi sesuatu yang menjadi kebanggaan kita bersama. Luar biasa Pak Ustadz ya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Apa tanggung jawab kita sebagai seorang muslim ya dalam menjaga amanah kemerdekaan yang telah diperjuangkan, dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa kemerdekaan ini membawa kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat? Silakan dijawab Pak Ustadz. Ya. Kalau kita merasa bahwa kita ini tidak berjuang seperti para pejuang terdahulu, minimal kita mempertahankan kemerdekaan ini. Benar Pak Ustadz. Ya. Mereka berjuang sudah begitu luar biasa. Kita ini tinggal menikmatinya. Kita tidak berperang, kita tidak mengangkat senjata, kita tidak mengangkat pedang, tidak mengangkat bambu runcing. Kita begitu dilahirkan sudah hidup di era yang penuh dengan keterbukaan, era yang penuh dengan kebebasan, era yang sudah boleh dibilang sudah terang. Maka kita berusaha untuk
kesejahteraan Ya. bagi semua lapisan masyarakat, Pak Ustadz. Ya, bahwa kemudian kesejahteraan itu harus dirasakan oleh semua masyarakat itu menjadi tujuan besar bangsa. Ya, Republik ini didirikan itu, dan kemudian tadi sudah termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa masyarakat kita ini harus mendapatkan kesejahteraan. Ya, kesejahteraan itu tentu variatif ya. Ada orang yang betul-betul bisa mendapatkan kekayaan dari hasil ikhtiarnya. Ada orang yang bisa mendapatkan pendidikan. Pendidikan mesti merata ya. Tidak boleh jomplang banget antara pendidikan di kota dengan di kampung ya. Semua harus setara ya. Apalagi sekarang sudah diperlakukan kurikulum merdeka kan. Kurikulum yang memang memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi dirinya. Ya, kalau dulu itu kita waktu masih sekolah itu mau bodoh pintar, matematika harus bisa. Ya, mau bodoh pintar, IPA harus bisa. Orang diukur pintarnya di situ. Sekarang tidak. Orang diberikan kebebasan untuk mengembangkan kreativitasnya, potensi dirinya. Kira-kira di mana dia punya kemampuannya. Kalau memang dia ternyata senangnya olahraga, dikembangkan potensi olahraganya. Ternyata yang bersangkutan ini senangnya seni, dikembangkan potensi seninya. Sekarang ini orang ini senangnya eksak, hitung-hitung, dikembangkan potensi eksaknya. Jadi tidak boleh orang dikooptasi, dipaksa untuk ini, enggak. Semua sekarang diberikan kebebasan. Itu juga menurut saya bagian daripada kesejahteraan yang merata bagi seluruh bangsa Indonesia. Selain tentu kita mesti hidup nyaman, ya. Tidak boleh kita malam-malam tidur penuh dengan ketakutan. Ya, itu harus nyaman, aman. Kemudian kita mendapatkan penerangan yang cukup gitu kan. Ya, kayak saya udah kulitnya hitam, kemudian hidup di satu kampung yang lampunya nggak terang, Masya Allah, kasihan orangnya sudah hitam, kelihatan giginya doang kan. Ya, jadi itu penting, itu juga bagian daripada pemerataan kesejahteraan sebagai. Benar banget Pak Ustadz ya. Oke, ini pertanyaan yang terakhir Pak Ustadz ya. Siap. Dalam menghadapi tantangan global, bagaimana peran umat Islam Indonesia dalam mempromosikan perdamaian dan keadilan di dunia internasional sejalan dengan visi Indonesia Maju? Silakan Pak Ustadz. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini kan sudah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi bangsa kita memang dari awal itu tidak setuju terhadap upaya bangsa-bangsa yang sangat arogan, bangsa-bangsa yang memaksa diri untuk menjajah, menghancurkan bangsa-bangsa yang lemah. Itu bangsa Indonesia tidak setuju dengan itu, maka selalu Menteri Luar Negeri kita maupun Presiden, Wakil Presiden selalu tampil di dunia internasional menyampaikan tentang pesan-pesan perdamaian. Nah, oleh karenanya maka kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia juga harus menunjukkan sikap bagaimana kita mendukung perdamaian dunia tentunya, ya. Kita harus menunjukkan kepada bangsa-bangsa yang lain bahwa kita ini bangsa yang berdaulat, bangsa yang punya peradaban, bangsa yang punya value, nilai yang tinggi, bangsa yang budayanya begitu luar biasa mengakar, bangsa yang ya kekayaannya begitu melimpah ruah. Jadi kita tinggal menunjukkan kepada dunia internasional. Nah, termasuk kemarin Olimpiade misalnya, ya kan? Indonesia tampil di kancah internasional, walaupun selama ini kita selalu mendapatkan emas dari badminton, ya kan? Selalu dari badminton, tapi tahun ini Olimpiade di Perancis betul ya? Di Perancis itu kita tidak lagi dari cabang itu, tapi tentu masih ada perak apa perunggu yang disumbangkan oleh atlet kita. Tapi kita mendapatkan emas dari cabang yang lain, yaitu dari angkat besi, dan yang kedua adalah dari panjat tebing. Ini kan olahraga baru, tapi ternyata Indonesia bisa menunjukkan bahwa Indonesia tidak kalah dengan bangsa-bangsa yang lain. Ya, itu dalam segi olahraga misalnya. Alhamdulillah juga misalnya di sepak bola, ya, nanti tanggal 5 Indonesia lawan Arab Saudi, tampil di putaran 3 Piala Dunia. Udah mulai disegani Indonesia ini di mata internasional. Orang-orang Vietnam udah nggak bisa lagi nyinyirin Indonesia karena sepak bolanya sekarang udah hebat. Ya kan? Walaupun mereka bilang gini, Allah Indonesia banyak naturalisasi. Naturalisasi itu artinya bapaknya atau ibunya atau neneknya orang Indonesia.
Jadi kalau kemudian mereka bela Indonesia, mereka itu bukan orang asing. Begitu juga kita. Kita mesti bangga dengan pemain-pemain kita yang hari ini tampil di tim nasional. Mari kita dukung dengan doa tentunya. Mudah-mudahan tanggal 5 mereka lawan Arab Saudi, kita tampilnya malam. Jam 13, mudah-mudahan pemain tim nasional di bawah Sintayong, mudah-mudahan bisa menunjukkan prestasinya. Kita doakan mudah-mudahan seri lah. Ya, amin. ya, pengamat sepak bola juga kita ini ternyata. Iya, walaupun nggak menang tapi seri lah Pak Ustadz. Ya, seri lah, nggak menang seri lah. Menang seri. Baik Ya. Pak Ustadz ya. Oke, itu tadi udah 5 pertanyaan nih Pak Ya, Ustadz luar ya. biasa. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan jawaban yang luar Dahsyat. biasa ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin, amin. Baik, pendengar Radio Podcast Kepulauan Seribu, itu dia tadi beberapa pertanyaan dan jawaban yang sudah kita dengarkan oleh Ustadz Samtidar Effendi Tomagola Eskom-I. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Baik Pak Ustadz, sebelum kita akhiri kajian Islami di siang hari ini, silakan untuk Pak Ustadz memberikan pesan dan juga kesan untuk pendengar Radio Podcast Kepulauan Seribu. Silakan Pak Ustadz. Hidup ini biarlah mengalir bagaikan air. Maksimalkan ikhtiarmu, insya Allah Allah tahu siapa sesungguhnya yang akan diangkat derajatnya. Maka insya Allah kalau kita maksimal ikhtiarnya, Allah pasti akan memberikan keberhasilan bagi kita semuanya. Bahwa rizki itu Allah tidak pernah buta. Ya, Allah pasti melihat siapapun yang melakukan ikhtiar maksimal pasti diberikan rizki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bangsa kita ini sudah 79 merdeka. Mari kita isi dengan terus menjaga bangsa ini dengan melakukan perbuatan hal-hal yang terbaik. Kita harus punya sesuatu yang berkesan. Kita harus ikut mengisi kemerdekaan sehingga satu waktu ketika kita sudah tidak lagi berada di alam jagat raya ini, tapi ada orang yang terus mengingat kita karena perbuatan-perbuatan kita. Demikian. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ustadz Sami-sami. sudah mau bergabung bersama kita di siang hari ini ya. Luar biasa kajian kita di siang hari ini, pendengar setia ya. Pendengar Radio Podcast Kepulauan Seribu, itu dia tadi kajian Islami yang sudah kita dengarkan oleh Ustadz Samtidar Effendi Tobagola Eskom-I sebagai Ketua IPARI Kemenak Kepulauan Seribu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sampai di sini dulu podcast kita siang hari ini dan kita berjumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Saya Santi Caca mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Santi. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.